Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awalia Ramadhani dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dari kelas APN 1A dengan NIM S0120210114. Saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan dosen saya, Bapak Adi Hermawansyah, dalam mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik agar menyelesaikan tugas ulangan tengah semester. Model perumusan kebijakan. Model perumusan kebijakan ada banyak. Saya akan menjelaskan 4 model perumusan kebijakan. Yang pertama itu ada model proses, kedua model kelembagaan, ketiga model kelompok, dan yang terakhir model rasional. Dimulai dari model proses. Model ini adalah model yang mengusulkan alternatif kebijakan, menyeleksi, menilai, dan memilih alternatif kebijakan dalam pembuatan keputusan kebijakan publik, dengan memfokuskan pada elemen-elemen irasional sikap para pembuat kebijakan publik, dengan memperhatikan irasional yang ada pada masyarakat. Di dalam model proses, Harold Laswell mengungkapkan ada 7 tahapan proses kebijakan publik. Yang pertama itu ada intelijensi, yaitu tahap mendefinisikan masalah. Yang kedua, promotion. Pada tahapan ini, upaya-upaya dilakukan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses menjadi kebijakan publik. Ketiga, prescription, yaitu tahap formulasi. Masalah yang terpilih berusaha diselesaikan melalui pengusulan, seleksi, dan penilaian alternatif. 4. Invocation, yaitu proses pengesahan atau persetujuan dari alternatif yang terpilih sehingga menjadi kebijakan publik. 5. Application, yaitu kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan. Yang keenam, termination, yaitu tahap penyesuaian kebijakan publik dengan kelompok sasaran. Dan yang terakhir, ketujuh, appraisal, yaitu menilai hasil penyesuaian kebijakan. Yang kedua, ada model kelompok. Model kelompok ini adalah proses pembuatan kebijakan yang dimana kelompok kepentingan itu berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan itu secara interaktif. Model kelompok ini dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan peraturan pemerintah, menelaah kelompok-kelompok apakah yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi perbuatan peraturan pemerintah dan siapakah yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang sudah dibuat. Yang ketiga, ada model kelembagaan. Formulasi kebijakan kelembagaan ini secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Menurut model ini, kebijakan adalah output dari lembaga. Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah itu sangat erat. Suatu kebijakan tidak akan dianggap sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut tidak ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Maka dengan begitu, ada 3 karakteristik pemerintah kebijakan publik. Yang pertama adalah pemerintah memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap kebijakan publik. Yang kedua, kebijakan pemerintah bersifat seragam atau universality. Yang ketiga, kebijakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa. Model perumusan kebijakan yang terakhir ada model rasional. Kebijakan rasional ini diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil kebijakannya harus memberikan keuntungan kepada masyarakat yang telah membayar lebih, dan juga karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Dalam model rasional, adapun tahap-tahapan untuk memilih kebijakan rasional. Yang pertama, mengetahui keinginan masyarakat. Yang kedua, mengetahui alternatif yang sudah tersedia. Yang ketiga, mengetahui konsekuensi dari alternatif tersebut. Yang keempat, mengetahui rasio pencapaian nilai sosial untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir, memilih alternatif kebijakan yang paling efektif. Pada slide ini, saya akan menampilkan beberapa contoh kasus dari model perumusan kebijakan, yaitu paragraf pertama ada contoh kasus dari model proses, paragraf kedua, contoh kasus dari model kelompok,
Dan paragraf ketiga, contoh kasus dari model kelembagaan. Dan yang terakhir, pada paragraf keempat, terdapat contoh kasus model rasional. Baik, itulah tadi pemaparan tugas ujian tengah semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.